MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Dr. Andes seperti MPD, yang saya hormati Bapak Pengawas Dr. Andes Audit MPD, dan Ibu Pengawas, kalau saya memanggil Ibu Yayu, Ibu Lestari MPD. Terima kasih. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ibu tim dari PDPKHS. Pertama saya mengaturkan alhamdulillah ya Rabbil alamin, kita semua bisa sehat, ya, bisa sehat semua, hadir pada saat acara PKKS, dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu tim dari pengawas yang bisa hadir juga ke Semen Tangsel. Mudah-mudahan pelaksanaan PKKS ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang ketiga, saya ucapkan juga sekali lagi pada tim, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu pengawas bahwa teman-teman ini memang pada akhir-akhir ini numpuk tugasnya. Sisi lain persiapan raport untuk laporan, belum masa-masa akhir terkait dengan SKP, dan ini ada PKKS. Ini sudah mulai beberapa hari kemarin sudah persiapan. Bahkan tadi malam saya monitor itu di tim WA PKKS ini, Pak Sali dan semuanya, Pak Asnaji malam-malam ngirim lagu healing. Ya, sempat saya setel ya, ini jam 00 jam 00. Setelah itu saya tutup, Pak. Saya taruh jam ini HP saya buka lagi. Jam 1 jam 1 mau guyonan aja, ini gak turun-turun apa ini penting. Waduh. Jadi itulah situasinya teman-teman, saling kerjanya luar biasa, tapi tetap dikemas dengan suasana yang humoris. Jadi sekalipun jam 1:30 ini ono sing melekan. Memang Pak, kalau saya muncul dengan mata lorong ini. Setelah itu tak hapus, memang sengaja tak, kalau ini tak hapus iman. Lah itulah, wah ini kita coba jadi menunggu dan sekali lagi pada Bapak Ibu, terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi anak-anak. Yang berikutnya memang ini hanya sekilas saja untuk Bapak Ibu pengawas seputar SMA Tangsel. Pada akhir-akhir ini memang ekstrim cuacanya, sehingga pada akhir-akhir ini kita akan baik itu tukang maupun apa saja yang kira-kira membahayakan bagi sekolah. Satu contoh, ekstrim hujan itu kadang-kadang bahannya menggenang itu bahaya. Ya kita sebutkan selokannya yang memang tidak muat, ya kita buat baru. Jadi seperti itulah situasinya. Terus jadi situasinya tidak ada yang libur. Bapak Ibu ini tidak ada yang libur dari COVID. Masuk aja terus. Mungkin kerasan di sekolahan. Soalnya saya sendiri juga kerasan di sekolahan. Iya, masa harus ditunda ya, sekolahan yang ditunda. Ya gimana lagi? Kita ke rumah kadang-kadang ya kalau pakai uang loro. Nok ini ngomong-ngomong baik tukang masjid ya. Ngomong-ngomong Pak Heni, ngomong-ngomong Bapak Ibu guru. Ada kesibukan, nggak terasa loro. Loh, jangan itu pun goji. Ini mulai jam itu tak boleh ya.
Iya, rumah kedua kita. Jadi situasinya seperti ini. Jadi mudah-mudahan situasi yang kerja sama, situasi yang harmonis ini tetap kita jalin supaya kerja kita ini tidak terasa tegang, tapi ya mengena gitu. Situasinya kita buat seperti itu. Mudah-mudahan semuanya akan dilindungi Allah dan kerja kita sebagai kerja ibadah. Ini yang saya sampaikan sebuntas daripada sekolah, dan selamat untuk Bapak Ibu tim pengawas BKKS untuk melaksanakan tugas untuk pemilihan BKKS. Tidak ada intervensi satupun, Pak. Jadi sudah original semuanya. Semuanya original itu. Nanti bisa dilihat. Baik itu instrumen yang perilaku kepala sekolah itu semua original, tidak ada yang kita buat-buat. Jadi biar saya ingin tahu sudah nanti untuk refleksi saya itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang, dan saya juga mohon masukan karena kami semuanya itu niat khususnya ingin bahwa sekolah ini dan anak-anak kita yang ada di sekolah ini semakin baik, semakin tahun dan semakin baik. Ini yang saya sampaikan. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus Arifin seperti MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 1 Tangsel, rekan tim pengawas Bu Yayu dan Pak Taufik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kami bisa hadir walaupun harinya Jumat, sehingga agak siang. Mestinya Jumat ini jadwal oleh Pak Taufik diusulkan dan disetujui Pak Kancap itu hanya satu hari dan satu sekolah. Tapi karena satu dan lain hal ada kegiatan, maka Jumat kita isi, dan kemudian ada perubahan-perubahan waktu itu jatuhnya bangsa, karena Pak Taufik yang lebih tahu. Bangsa fleksibel, gampang gitu loh, diajak koordinasi. Itu kami terima kasih sekali. Karena mungkin kalau yang lain kok Bapak Jumat kok ada yang lain begitu. Saya bengi ya. Sekali lagi terima kasih kerjasama Bapak Ibu. Kegiatan PKKS untuk kami di Kota dan Kabupaten Mojokerto itu terhitung agak terlambat kalau mengikuti kegiatan yang sama di kabupaten dan kota yang lain gitu. Tapi karena memang kami dari Nota Dinas Kepala Didikan Provinsi, Panitia Pendidikan Provinsi itu memang seharusnya laksanakan di bulan November dan Desember. Sudah kami ajukan suratnya kepada Kacap, tapi turunnya lama sekali gitu, sehingga kami mengawal baru beberapa hari yang lalu kita turun, sehingga kami belum bisa memberikan informasi gitu. Karena itu mungkin terkesan agak mendadak, dan kita menggunakan aplikasi yang terbaru dari Dinas Provinsi sehingga ya menyesuaikan lah. Tetapi saya pikir tidak terlalu bermasalah, karena pada prinsipnya itu kalau kemarin kita sudah daring ya, kemudian ada daring 1 BDR 1 BDR 2, lalu daring berikutnya di supervisi mutu 8 standar. Kalau itu Bapak Ibu penuhi ya tidak sulit gitu. Intinya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya penilaian kinerja kepala sekolah itu merepresentasikan kinerja sekolah. Jadi begitu. Dua sisi mata uang. Kalau dilihat dari satu sisi kelihatan wajahnya kepala sekolah itu, tapi kalau dilihat sisi yang lain itulah wajahnya sekolah. Nah kira-kira begitu. Ini karena itu kami berharap
dari waktu ke waktu itu ada progres, dan kemudian dokumen-dokumen itu tidak dikemana-kemanakan. Kalau perlu di file, kemudian disimpan di almari yang tetap, sehingga dalam kegiatan apapun itu kita mudah. Kalau sudah ada file, oh ini standar isi, ini standar ini di file-file, kemudian ada nomornya dan sebagainya kan. Itu kalau sudah terfile, tinggal progresnya apa tahun berikutnya. Nah, tinggal menambahkan. Itu saya pikir membuat kita lebih nyenyak tidur gitu. Jangan sampai pada temuan PKKS akhirnya membuat kawan-kawan begitu. Tidak begitu ya. Ini harapan kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kami informasikan sedikit ya tentang perkembangan kebijakan kementerian. Mungkin yang pasti yang dekat itu dengan AKM gitu ya. Kemarin saya dengar juga rencananya saya juga akan ada undangan ke Bangsal di pertemuan yang pertama itu, tapi barengan saya ada kegiatan dengan Pak Taufik di Batu, sehingga kami tidak bisa hadir. Bapak Ibu, AKM ya, AKM itu kemudian kebetulan saya di fasilitator nasional. AKM itu sebenarnya sebuah kegiatan asesmen nasional, itu sesuatu yang tidak perlu dipersiapkan. Nah, tapi sekolah ataupun Jawa Timur kayaknya ada yang memprovokasi gitu. Nanti kalau AKM-nya jelek, Jawa Timur jeblok loh dipandang secara nasional gitu. Sepertinya begitu anggapannya, sehingga saya sudah dengar dibelokkan kawan Pak Arifin diundang nggak di pertemuan di mana yang di hotel apa itu? Ibis ya? Oh enggak Pak gitu. Aku ya gak ngerti kok ada pelatihan AKM untuk guru-guru se-Jawa Timur gitu. Oh ya saya bilang baguslah kalau ada pelatihan begitu. Tapi Jawa Timur mengajukan permohonan narasumber ke Pusat Penilaian dan Pembelajaran, memang tidak direspon karena kita tidak perlu mempersiapkan AKM itu. Bapak Ibu, AKM itu begini, kita ingin memotret capaian kompetensi siswa. Nanti kan samplingnya hanya ada anak 45, 5 cadangan, kan begitu ya. Dari satu sekolah ini, kita mau melesi seluruh sekolah, maunya siapa tahu nanti yang samplingnya itu bisa menjawab soal. Gitu. Ketika di pembelajaran Bapak Ibu tidak terbiasa model ya pembuatan soal yang didahului dengan stimulus ya, kemudian kontekstual dengan tema-tema yang temanya kalau tidak salah ada 18 tema di AKM itu, anak-anak tetap tidak akan bisa mengerjakan. Intinya begitu. Tetapi ketika Bapak Ibu dalam keseharian sudah membiasakan anak-anak berliterasi dengan lintas mapel gitu, itu dia akan bisa mengerjakan. Sehingga nanti anak-anak itu akan satu kegiatan mengerjakan soal. Ketika mengerjakan soal pertama, dia bisa mengerjakan enggak? Gitu ya. Kalau dia tidak bisa mengerjakan, maka soal kedua itu akan turun levelnya. Nah, sebelahnya Pak Taufik, ketika dia bisa mengerjakan, akan naik levelnya. Dari situlah nanti akan diketahui capaian kompetensi siswa di level apa dia nanti. Keoriginalan ketika dia mengerjakan itu akan menentukan level sekolah, potretnya itu terkait dengan pembelajaran dan manajerial sekolah tentu, sehingga kemudian treatmentnya apa gitu ya, kira-kira begitu gambarannya. Sehingga kalau kita bikin yang begini-begini itu malah terjadi potret yang buruk. Nah, apa benar sesungguhnya anak itu kemampuannya kayak begitu? Nah, dari mana nanti memperbaikannya? Tentu nanti Bapak Ibu melalui kegiatan rutin pembelajarannya. Ya, kegiatan rutin pembelajarannya. Seberapa biasa anak-anak itu diajak berkontekstual, memberi ruang mereka berpikir kritis dan kreatif gitu. Karena kebanyakan apalagi
apalagi semasa daring ini Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu merasa capek, muridnya capek. Masalahnya apa? Kegiatan lebih banyak ke penugasan. Kalau toh ada penugasan, itu kebanyakan Bapak Ibu menggunakan bahan ajar yang sifatnya teks atau bacaan. Setelah bacaan, kemudian diberi tugas kerjakan ini LK-nya. Nah, LK-nya itu Bapak Ibu, sebagian besar pertanyaannya itu adalah menjawab apa yang ada di dalam bacaan. Begitu. Sehingga kalau anak cerdas, cara mengerjakannya tidak dibaca dulu Bapak Ibu. Dibaca soalnya dulu. Soalnya apa? Nah, ketika membaca kemudian, oh ini jawabannya. Sehingga di sini bukan berpikir, tapi apa? Kecepatan menemukan jawaban yang ada di dalam teks. Guru yang hebat adalah yang mampu menstimulasi daya kritis anak. Kalau begitu caranya bagaimana? Ketika dia memberikan stimulasi bacaan, pertanyaannya itu dikaitkan dengan konteksnya, sehingga menyebabkan anak itu jawabnya bisa tidak sama dengan argumentasi yang berbeda, tapi kedua-duanya bisa benar. Kira-kira itu barangkali yang ke depan. Ini kira-kira nanti kita mulai di 2021-2022 itu ada program sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum terbaru. Jadi kurikulum 2013 akan direvisi dengan struktur dan pola pelaksanaan yang berbeda. Kesannya mbak kita, iya gitu. Nggak apa-apa, karena ini memang program baru. Insya Allah Januari atau Februari itu sudah pengajuan proposal sekolah yang akan ditunjuk, gitu ya. Cuma masalahnya sekolah yang akan ditunjuk itu hanya ada di 100 kabupaten kota se-Indonesia. Jumlahnya 28.000 sekolah semua jenjang. Yang diharapkan itu intinya sekolah itu memang sebaiknya tidak berjauhan antara SD, SMP, SMA, SMK. Jadi lokasinya tidak berjauhan. Nah, tapi terbuka untuk semua sekolah. Untuk semua tetap mengajar proposal, sehingga nanti terpilih. Periodenya cuma 3 tahap. Pilot project di 100 kabupaten kota pertama 2022-2023 nanti separuh 50%, 2023 sampai 2024 itu seluruhnya. Artinya di kabinet ini atau di zaman Pak Nadiem nanti akan tuntas 2024 semua melaksanakan sekolah baru. Sekarang sedang dalam lelang konsultan baik dari dalam atau luar negeri yang siap untuk mendampingi preparasi kurikulum. Kemudian mereka akan men-training para konsultan dalam negeri seperti seluruh Wijaiswara di LPMP. Yang LPMP nanti berubah nama menjadi BBPMP, Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Lalu LPMP akan men-training semua pengawas untuk menjadi konsultan pembantu lah istilahnya begitu. Itu secara teknis. Maka jangan heran nanti kalau konsultan itu ada minta kantor sendiri di sekolah. Memang mendampingi keterlaksanaan dari kurikulum itu. Saya pernah melihat secara langsung ketika saya dapat kesempatan ke Jepang 98. Di sana sekolah-sekolah itu didampingi orang-orang Amerika. Jadi sebagai konsultan tugasnya. Jadi seperti itu. Itu tahun 98, berarti 20 tahun yang lalu ya. Ya betul ya. 22 tahun yang lalu. Jadi kalau di sana sudah 20 tahun yang lalu kita baru akan mulai ya, gitu. Itu menggambarkan ketertinggalan kita Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Saya melihat mereka praktikum kalau di bengkel-bengkel itu baik anak SMA ataupun SMK terutama, mereka memang merakit mobil. Jadi mereka merakit mobil. Nah sedang kita Membeli mobil. mobilnya itu sudah injection, prakteknya masih pakai platina karburator. Jadi jalurnya apa link and match kita itu. Nah, inilah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Kepala. Kalau ada kesempatan nanti silakan mengajukan usulan. Siapa tahu Kota Mojokerto menjadi pionirnya dari 100 dan kota itu, dan mudah-mudahan Bangsal juga termasuk yang terpilih.
hasil kerja yang terbaik. Terima kasih. Sementara itu sebagai mantan, nanti di akhir kita akan refleksi dari hasil telaah dokumen yang akan kita lakukan. Selanjutnya Pak Taufik saya minta untuk mengumumkan pembagian kinerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kelima kita melakukan PKKS, insya Allah Senin terakhir dari SMA Dawar dan SMA 3 Kota. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu ya, nanti untuk pembagian tugas PKKS itu untuk yang ke Bu Yayu atau Bu Lestari Bujoran itu nomor instrumen 1 sampai 50. Mohon ditulis Pak Tato ya, betul ya Pak? Untuk instrumen 1 sampai 50 berkaitan dengan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Itu ke Bu Yayu nomor 1 sampai 50. Kemudian yang ke Pak Arifin Subuki itu nomor 87 sampai 126. Itu berkaitan dengan standar pembiayaan dan pengelolaan. Jadi untuk yang ke Pak Arifin 87 sampai 126. Untuk yang ke saya itu nomor 51 sampai 86. Itu terkait standar PTK dan Sarbas. Nomor 1 sampai 86 ditambah nomor 127 sampai 155 terakhir gitu. Itu terkait dengan tugas tambahan sedikit pengelolaan dan PKB. Mohon nanti bisa urut, yang belum maju pun nanti bisa nyampe di luar juga dulu boleh, atau tetap di dalam juga boleh. Kita akan mendukung ini. Itu apa yang ya? Jadi nanti yang kuesionernya salut saya kalau diberikan secara objektif. Nanti mohon nanti diberikan ke kita sebelum pulang untuk kuesioner yang diisi, termasuk aplikasi yang sudah diisi. Nanti kalau hari ini belum selesai nggak apa-apa, nanti diserahkan lewat WA besok atau lusa kalau aplikasinya nggak ada kemarin. Terima kasih sudah saya langsung. Mudah-mudahan tidak turun hujan dan lancar sehingga nanti maksimal di suku-suku jam 3 sudah bisa evaluasi atau refleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Sebenarnya instrumen ini itu nanti kita pakai kaitannya dengan yang kalau yang RKT, RKT-nya di situ. Ini Pak. Iya.
jatuh. Komite ya. Kalau kita mau jujur, harusnya dana itu kayaknya sebaiknya diambil campur lah. Prakteknya ya di tengah, kadang di akhir. Saking bingungnya belum menangani masalah. Itu ya, apa-apa. Apalagi?
Pak. Ya tak kita semua. Ya. Dibantu juga PKB. Macam pandemi loh. Tiap hari ada foto di. Nanti Kan kita PKB juga. Ya, waktu orang buka ya. Tapi kalau foto kan seperti minimal hari ternyata. Ada. Yang dari poin. Oh, enggak. Foto tatap muka. Belum ya? Yang dari itu perlu kan? Karena perlu kita tahu. Ini waktu penggunaan zoom ini gimana? Kalau nggak ada sekolah Ini Pak, untuk kita ya, saya tak bicara. Maksudnya kemarin kuota anak-anak muda classroom sekarang Wiper ya, mana saya akan minta maaf. Kalau Wiper, ada tulisan yang tidak ya Pak Faisal. Sehingga nanti pada saat akreditasi penjenengan sudah benar-benar siap dan sekolah sudah tidak harus lembur-lembur seperti tadi. Kekurangan yang ini tadi apa itu segera penjenengan lengkapi. Dan tadi dokumen-dokumen yang ada itu banyak sekali yang belum ditandatangani baik Bapak Ibu guru maupun Pak Sugiono selaku kepala sekolah. Nah itu segera untuk ditandatangani dan dimintakan tanda tangan stempel sekolah biar tidak lupa. Nanti kalau nunggu lama lupa lagi. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan catatan guru olahraga. Guru olahraga dan wali kelas itu harus punya catatan terkait dengan baik itu perkembangan siswa, baik perkembangan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi siswa itu harus ada. Kenapa di guru PJOK misalnya anak itu punya riwayat sakit, kalau guru PJOK-nya tidak mengetahui, mungkin dia memberlakukannya disamakan dengan anak yang sehat. Nah itu nanti akan membahayakan baik bagi diri anak maupun lembaga ini. Sehingga guru BK harus punya catatan. Prestasi juga demikian. Mungkin anak itu punya prestasi, maka harus diikuti perkembangan anak itu untuk prestasinya sampai dia mendapatkan suatu kejuaraan yang lebih baik dari sebelum dia masuk ke sini. Kemudian untuk penilaian, terkait dengan penilaian yang dibuat Bapak Ibu guru itu saya lihat beragam, baik itu format maupun bagaimana dia menyusun penilaian. Maka mungkin nanti dari kurikulum bisa memberikan acuan yang sama yang benar. Jadi di situ rata-rata Bapak Ibu guru yang saya terutama dalam penentuan level Pak. Jadi ada salah satu guru tadi soalnya 50 soal itu levelnya C2 semua. Nah, padahal kita itu sudah memperlakukan kurikulum 13 dengan 4C-nya, kemudian penilaian hotnya juga harus sudah ada. Kalau levelnya masih 50 soal itu C2 semua. Nah, itu bagaimana? Paling tidak kan harus ada C3, C4 dan seterusnya. Kemudian ada yang antara level dengan indikator yang dibuat dengan KI yang ada itu tidak sesuai, tidak nyambung. Nah, itu mungkin juga perlu difahamkan kepada Bapak Ibu guru melalui Pak Darto, mungkin nanti bisa apa istilahnya ke teman-teman memberikan kerjaan begitu, atau mungkin Pak Taufik selaku pengawas pembinanya. Nah, terus di dalam masih penilaian yaitu di dalam pedoman penskoran. Pedoman penskoran rata-rata Bapak Ibu guru itu masih skor total, khususnya yang dalam soal uraian. Padahal pedoman penskoran itu seharusnya setiap kata kunci dari jawaban anak-anak itu harus ada skornya. Nah, untuk yang soal pilihan ganda juga demikian. Rata-rata skor itu disamakan 1 sampai 50 semua skornya 2. Padahal di dalam soal itu kan ada kategori mudah, sedang, dan sukar. Nah, sebaiknya atau sebetulnya
kategori muda, sukar, dan sedang itu kan juga mencerminkan bobot soal. Nah, kalau bobot soalnya berbeda, otomatis harusnya skornya kan juga berbeda. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu dulu mengambil mudanya ya, sehingga gampang. Tapi sebetulnya sekarang Bapak Ibu kan IT-nya sudah bagus, di setting aja aplikasinya di Excel, mana yang termasuk kategori muda, sedang, dan sukar dengan bobot yang berbeda. Nah, di situ nanti sudah dengan tinggal masukkan aja. Cuma perbandingannya tetap 1:1. Jadi yang sedang tetap 2. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian di RPP terutama tadi di RPP-nya tolong, karena di situ pedomannya dia menggunakan RPP 1 lembar, tetapi di dalam setting mulai tujuan kegiatan pembelajaran sampai dengan perancangan penilaian itu masih banyak yang salah. Mohon mulai tujuan kegiatan pembelajaran sampai dengan desain penilaiannya itu Pak Darto nanti bisa mencermati setiap RPP yang dikumpulkan oleh teman-teman sebelum ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, dari situ nanti penjaringan persoalan mana yang kira-kira harus ditekankan kepada guru-guru supaya itu benar-benar sesuai. Karena di dalam akreditasi nanti Pak, itu kita tidak seperti dulu. Kalau dulu melihat berapa persen guru yang membuat menyusun perangkat pembelajaran, kalau sekarang bagaimana kualitas perangkat pembelajaran yang disusun ya. Jadi sekarang berbasis kinerja. Karena itu mohon secara bertahap mungkin mulai semester depan itu bisa dilakukan untuk evaluasi, dan Pak Darto mungkin bisa koordinasi dengan Pak Taufik bagaimana untuk teman-teman di dalam menyusun perangkat pembelajaran itu. Nah, untuk yang di program semester di distribusi alokasi waktu, ada tadi guru yang sudah memang benar, jadi dia mendistribusikan itu sudah sesuai, mulai materi sampai distribusi alokasi waktunya itu benar, sampai dengan nyeting di situ ulangan harian kapan dilakukan, pada minggu itu berapa, bulan berapa. Tetapi sebagian besar belum, jadi dia baru global pada KD saja. Nah, mohon itu nanti juga ya. Jadi saya kira itu mungkin Pak Arifin bisa menambahkan. Saya secara pribadi mohon maaf dan terima kasih atas pelayanan kejenengan semua dalam melayani saya untuk dokumen-dokumen yang saya butuhkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak sekalian, saya melengkapi saja. Secara umum, intinya ada kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas dari dokumen. Kami mengapresiasi. Memang ada yang masih diingat belum ditindaklanjuti, begitu kira-kira. Ada yang sudah ada tindak lanjut dan terdokumentasi dengan baik, tetapi masih ada yang perlu ada kedalaman lah, misalnya gitu. Di keuangan, khususnya di pembiayaan dan pembiayaan, yang belum ditindaklanjuti adalah pedoman pengelolaan keuangan komite sekolah. Itu yang belum. Yang kedua, setiap pengadaan atau pembelian barang, terutama yang dari komite, itu harus diserah terimakan kepada sekolah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Nah, kalau barang yang bergerak-gerak, nah biar domain ibu-ibu itu. Itu hasil kuliah Pak, gitu. Kan Bapak Ibu tahu, karena ibu itu kan tugasnya begitu berat gitu ya. Tugasnya sehari-hari itu begitu berat. Bagaimana keberatan tugas ibu-ibu itu? Karena ibu-ibu itu bekerja sebelum matahari terbit sampai mata bapaknya tergelam. Kira-kira begitu. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan kewirausahaan dan keuangan, terobosan pembiayaan. Rata-rata sekolah masih hanya mengandalkan dana BOS, dana BPPP, dan dana komite
di sekolah. Belum nampak dari upaya-upaya lain untuk memperoleh dana, apakah itu dari sponsor, dari perusahaan, pengembangan kewirausahaan, tapi dari kantin sekolah dan sebagainya. Itu perlu ya. Lalu di pengelolaan keuangan, di samping dipetakan dalam 8 standar, dipetakan pada item atau objek. Sehingga kalau misalnya kegiatan kesiswaan, itu didanai dari dana BOS, BPP, dana komite. Total setahun berapa? Begitu. Serapan Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Sehingga tidak ada nanti pada tengah semester dananya sudah habis. Atau menjelang akhir tahun dananya masih utuh. Silpa berarti. Nah, misalnya begitu ya. Itu berarti kita salah dalam pengelolaan. Jadi prinsip itu di pengelolaan. Prestasi sudah disampaikan Bayu. Kemudian di SPMI saya sudah berdiskusi ya dengan Pak Salianto, karena saya melihat dokumennya begitu banyak begitu, saya suka gitu. Wah ini cocok, ini suka. Tapi bukan berarti yang banyak itu sudah lengkap gitu. Setelah saya masuk ke masalah monitoring evaluasi dari program-program sekolah, ternyata masih perlu ada hal. Oh ternyata sampai begitu. Misalnya gini, tadi saya contohkan, kalau sekolah ini mengadakan workshop tentang pelatihan peningkatan guru dan baik di dalam atau di luar, itu ada monitoring evaluasi terkait dengan persiapan pelaksanaannya sudah baik belum. Nah, pelaksanaannya sudah sesuai apa belum? Sampai pada saya contohkan, kalau itu menginap, apa tempatnya bersih, apa konsumsinya bergizi, apa pematerinya sesuai dan seterusnya. Terakhir hasilnya. Kalau hasilnya itu tentang pengembangan RPP misalnya, ada nggak perubahan perilaku guru yang terkait dengan baik kualitas maupun kuantitas dokumennya. Nah, di situ baru kelihatan bahwa ternyata ada hal yang masih perlu kita tingkatkan. Untuk MOU secara umum sudah terwakili dan sudah ada, sehingga saya menilai bahwa secara umum dari Pak Taufik dengan ditunjukkan saya atau dari Bu Yai dan sebagainya, lupa ini RKS dan lain-lain, secara umum tadi saya katakan baik dari sisi kuantitas dokumen maupun kualitasnya ada progres kemajuan yang berarti. Itu yang baik Pak. Terima kasih untuk teman-teman SMA Mansa. Memang kalau tadi sudah saya katakan, penilaian kinerja ini bukan hanya pada kinerja kepala sekolah, karena dua sisi mata uang itu, kalau kita lihat dari depan, inilah profil kinerja kepala sekolah, kalau dibaliknya adalah profil kinerja sekolah. Jadi intinya seperti itu. Nah, secara umum memang Pak Diono itu supel, luas, gampang begitu ya, suka diberau. Hanya kesannya bahasanya kawan-kawan itu terlalu sabar. Jadi begitu, sehingga kadang-kadang ada teman yang serius kerja sama teman yang tidak serius bekerja itu bagaimana mensikapi. Yang serius dia dianggap biasa, yang tidak serius juga dianggap biasa. Itu barangkali sebagai yang masukan yang kami dengar baik dari kawan, dari komite atau dari teman-teman yang lain. Tapi tiap seorang memiliki gaya atau profil atau seni sendiri-sendiri dalam manajemen. Saya kira itu Bapak sekalian. Untuk saya dan Bu Ayu barangkali untuk kinerja kepala sekolah ini pertemuan yang terakhir, karena tahun depan kami memasuki masa purna tugas, kita saling mendoakan. Insya Allah kita tidak ketemu di sekolah, mudah-mudahan ketemu di tempat kemantenan apa-apa. Tapi kita saling mendoakan semoga tetap sehat, panjang umur, di suasana yang seperti ini kita diberikan kekuatan, ya pertolongan dari Allah SWT. Terima kasih atas semuanya dan kami semua mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dari saya karena waktu utama. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim PKKS Hari Pengawas bahwa apa yang menjadi evaluasi pada akhir ini adalah catatan kami
kalau tidak salah ini sudah saya catat ada sekitar 13 item. Nah, ini nanti akan saya sampaikan pada saat pembinaan kepada teman-teman untuk ada perbaikan di sana. Yang kedua, saya juga mengucapkan kepada Pak Arifin dan Bu Yayu, semoga masa-masa pensiun nanti tetap sehat-sehat sehingga kita bisa saling tetap bersilaturahmi. Tidak apa-apa soal di sini Pak Arifin, nanti ada jagungnya makan-makan. Nah, Bu Yayu mau ya, senang-senang saja kita nikmati. Nah, gitu. Di belakang kebentukan juga kita ada temuan ada apa saja di sana. Lah kalau Pak Taufik tetap nyanyi-nyanyi di sini. Ya usah menunggu ada itu kan apa sama Pak Arif Bu Yayu. Sudah fair-fair saja ya. Kita ini memang Putus. Ini kan sama Pak Arif. Satu pasang. Pasang. Duet. Iya, benar ini. Pak Haji baunya aja paling gak kuman. Malah terakhir terus keturutan. Tapi satu yang saya pelajari Pak Taufik, pesannya Pak Taufik di tempat tuh belum dinyanyi. Kok jauh terus ya. Kalau terus kauman. Ini Mau tak ngomong Pak suara kami jos. sampai ngewangi ada Pak. Ngewangi nyeri kesialan. Bapak Ibu, jadi inilah kesan kita. Memang kita berusaha untuk bergembira di mana-mana. Katanya, COVID itu tidak akan mendekat pada orang-orang yang bergembira. Karena gembira itu menunjukkan akan ada iman yang kuat. Terima kasih, semoga kita semua sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaba! Semaba! Semaba!